Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas terpilihnya kalian sebagai anggota OSIS SMKN Negeri 1 Depok tahun 2020-2021. Semoga di dalam pengurusan baru ini kalian membawa warna baru di pengurusan OSIS SMKN Negeri 1 Depok. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Muhammad Niko Widitya. Saya mengampu bidang studi PJOK dan saya diberikan tugas tambahan sebagai seksi kualitas jasmani, keterampilan, dan kewirausahaan. Ya, di sini pada kesempatan pagi hari ini dalam kegiatan LDK saya akan membawakan beberapa materi, diantaranya adalah materi menjaga kesehatan dan kebugaran, lalu yang kedua adalah mengenal bahaya COVID-19. Oke, langsung saja di dalam penjelasan semua ini. Oke ya. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Nah, di kesehatan ini ada 3 komponen yang harus kita miliki atau yang harus dimiliki seseorang dalam kategori sehat, yaitu harus fisiknya harus sehat, mentalnya harus sehat, sosialnya pun harus sehat. Saya lebih spesifikasi lagi menjelaskannya. Fisik, nah di mana kondisi tubuh kalian tidak ada penyakit sedikit pun, termasuk goresan atau luka, ya. Dikatakan orang sehat itu tidak ada semua itu. Oke, langsung masuk lagi ke mental. Nah, mental ini termasuk apa? Rohani, ya, psikis kita itu harus dalam keadaan baik. Mental. Nah, mental itu apa? Pikiran dan hati kita dalam keadaan baik. Orang dikatakan sehat apabila mental dan mental itu dalam keadaan baik, yaitu rohani, hati, ya, dan pikiran harus sehat. Pikirannya harus jernih, hatinya harus bersih, ya, seperti itu. Nah, sosial. Nah, sosial ini saya bagi menjadi 2, yaitu sosial di dalam keluarga, sosial di dalam luar keluarga atau di luar lingkungan. Yaitu sosial di dalam keluarga itu dikatakan sehat itu seperti apa? Yaitu komunikasi kita terhadap orang tua, saudara itu baik, ya, itu dikatakan sehat. Lalu untuk di luar lingkungan sekitar, yaitu di masyarakat atau di sekolah. Nah, di masyarakat kita contohnya adalah lingkungan kita adalah tidak ada yang menggunakan narkoba. Dalam pergaulan kita harus jauhi, ya, seperti itu. Tidak ada yang menggunakan narkoba. Lalu di lingkungan kita, di lingkungan sekolah, itu tidak ada namanya membuli. Nah, itu baru kita katakan sehat. Jadi, orang sehat itu harus memiliki 3 komponen, yaitu sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Seperti itu ya, dikatakan orang sehat itu harus memiliki 3 komponen ini. Oke, langsung saja. Di penjelasan berikutnya adalah kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, ini tuh sering terjadi di kalian, ya. Contohnya, kalian sering ngantuk di sekolah, tidur saat pelajaran di sekolah. Nah, itu terjadi karena apa? Kebugaran kalian itu kurang. Bagaimana kalau orang memiliki kebugaran itu yang baik itu seperti apa? Yaitu di sekolah itu kalian tidak ngantukkan atau tidak capek, mengeluh lah seperti itu, ya. Karena orang bugar itu melakukan sesuatu hal itu tidak merasa lelah. Ya, itu baru dikatakan bugar. Oke. Nah, kalau prinsip saya seperti ini. Orang bugar itu pasti sehat. Tetapi orang sehat itu belum tentu bugar, ya. Karena apa? Otomatis kalau orang bugar itu pasti sehat. Karena dia sudah memenuhi semua syarat itu. Tetapi kalau orang sehat itu belum tentu bugar. Karena apa?
Ini yang sering terjadi di kehidupan kita. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau sehat bukan sehat, saya yakin kalian sehat untuk saat ini ya. Untuk apa tadi, fisik kalian, mental kalian, dan sosial kalian sehat. Itu kalian bisa dapat. Namun untuk kebugaran ini kita harus dapatkan dengan berbagai macam cara, yaitu menjaga pola makan, lalu olahraga secara langsung. Oke, langsung saja, Pak. Bagaimana untuk agar saya bisa selalu sehat dan selalu bugar? Nah, ini ada berbagai cara yang harus kalian penuhi. Di antaranya adalah makanan-makanan yang bergizi, olahraga teratur, terus minum air ya yang cukup. Ya, jangan sampai kurang ya. Terus jauhi namanya narkoba, minuman keras, rokok, dan lain-lain. Lalu istirahat. Nah, ini dia tidur yang teratur. Janganlah sering begadang, karena di begadang itu bisa mempengaruhi kesehatan dan kebugaran kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mendekatkan diri kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sana ini ya, hati kita akan merasa tenang, rohani kita akan merasa tenang apabila kita selalu mengingat Sang Pencipta kita, ya. Seperti itu. Kalau yang Muslim ya melaksanakan sholat 5 waktu, yang Nasrani, Hindu, Buddha menyesuaikan ya, harus ke gereja dan yang lain-lain. Pokoknya bagaimana caranya kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga rohani kita tetap sehat, pikiran kita tetap jernih ya. Seperti itu. Ini adalah tip-tip untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kalian yang harus kalian penuhi ya. Nah, saya jelaskan ya satu-satu ya sekarang ya. Nah, untuk makanan ini harus 4 sehat 5 sempurna. Tidak perlu mahal ya. Tidak perlu mahal, murah pun bisa kita dapat. Contohnya misalkan kita tidak bisa membeli ikan, kita masih bisa membeli tempe, tahu ya yang pengganti proteinnya seperti itu. Karbohidratnya banyak, karbohidratnya seperti nasi, jagung dan yang lain-lain. Sayur mayur ya, sayur mayurnya pun sama nih. Sayur mayur pun tidak perlu mahal. Wortel, tomat, nah itu murah sekali itu ya. Bayam dan apa segalanya itu bermanfaat untuk penyuplai vitamin kita ya. Dan selanjutnya buah-buahan. Nah, buah yang murah ya banyak, nggak perlu yang buah mahal lah, kan banyak pepaya, pisang dan segalanya ya. Untuk susu karena 5 sempurna ya. Sekarang kan udah banyak sekali untuk minuman kemasan yang murah ya, sebagai kesempurnaan kalian untuk memenuhi syarat ini. Lalu yang kedua olahraga teratur. Nah, olahraga ini bisa kalian dapat kapanpun. Kalian lakukan kapanpun dan dimanapun ya. Usahakan olahraga itu sehari sekali ya. Paling tidak 10 menit kalian lakukan. Itu tidak memakan waktu yang banyak kok. Olahraga bukan dilakukan hanya di luar saja, bisa juga dilakukan di dalam. Contohnya apa nih Pak yang bisa dilakukan olahraga di dalam? Ya push up, sit up, ya jumping pass dan banyak sekali ya. Seperti itu. Nah, terus lalu benar-benar jauhilah namanya narkotika, narkoba dan segalanya. Insya Allah apabila kalian memenuhi syarat ini, kalian lakukan, insya Allah kalian akan mendapatkan kesehatan dan kebugaran. Oke, selanjutnya materi berikutnya adalah soal COVID. Nah, apa itu COVID? Nah, ini penjelasannya ya. Nah, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran napas, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Ya, nah ini dia. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan,
Cina pada Desember 2019. Kemudian diberikan nama Severe Acute Respiratory atau sindrom coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ya, dan menyebabkan penyakit coronavirus. Nah, ini yang terjadi pada saat ini ya, bahkan hampir semua negara. Begitu. Nah, penularannya seperti apa? Penularan banyak sekali nih. Ya, ini penularannya macam-macam penularannya ya. Kontak, transmisi melalui udara, transmisi vomit ya. Ini dia nih. Ya. Ini penularannya. Kita bisa kok mengantisipasi semua hal ini ya untuk memutus mata rantai. Ya. Ya ini ya, usahakan tidak terlalu menjauhi orang yang terkontaminasi dengan virus, kita jauhi ini. Karena apa? Inilah cara macam-macam penularannya seperti ini. Oke ya, anak-anak. Nah, ada juga bagaimana kita memutus mata rantai agar kita tidak tertular virus corona ini. Ya. Nah, Bapak akan menyampaikan nanti caranya seperti ini. Nah, cara-cara ini sudah kita lakukan di sekolah. Insya Allah sekolah kita pun sudah steril dari virus corona. Ya, karena kita berusaha untuk menjauhi atau memutus mata rantai virus corona. Yang pertama adalah menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer. Nah, ini sudah kita lakukan, semua titik sudah ada. Terus anjuran menerapkan hidup sehat. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan bagaimana kita untuk mendapat sehat dan bugar itu seperti apa. Menganjurkan warga sekolah menggunakan masker. Nah, ini wajib ya, kayak Bapak ini juga ya. Wajib menggunakan masker, ini seperti ini contohnya. Terus rutin membersihkan lingkungan dan menyemprotkan disinfektan. Nah, alhamdulillah sekolah kita di setiap sudut pun sudah menerapkan ini dan semuanya sudah disemprot, itu pun secara rutin ya. Melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Nah, ini kita lakukan sampai dengan sekarang ya, semenjak kalian masuk tahun ajaran 2020-2021. Nah, saat masuk sekolah selanjutnya, masuk ke dalam lingkungan sekolah, kalian sudah harus screening suhu ya, karena mengantisipasi kita. Menghindari persentuhan. Nah, ini dia nih. Nah, ini ada contoh hijau ini ya. Ini adalah jarak kita berjalan. Insya Allah di sekolah pun sudah ada ya. Jadi tidak bentrokan satu dengan jalan yang lain, itu tidak terjadi lagi. Oke, sekian materi dari Bapak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan agar kita terjauh dari virus corona. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa di dalam kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.